Shalom saudara, di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang kelima dan ketujuh dikatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu." Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Semenjak wabah corona terjadi di mancanegara dan termasuk di Indonesia, kita akan banyak waktu di rumah kita masing-masing dengan kebijakan social distancing yang merupakan upaya untuk mencegah penyebaran virus corona. Dampaknya banyak kita lakukan semua aktivitas di rumah, termasuk ibadah pun yang terbiasa di gedung gereja, sekarang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Tapi saya percaya bahwa semua ini diizinkan Tuhan karena ada rencana Tuhan dan perubahan atas kita semua. Saya mau mengajak saudara sekalian untuk belajar menyikapi hal tersebut dengan nilai rohani dan positif. Sekarang waktunya Bapak Ibu Saudara sekalian untuk banyak merenungkan kebaikan Tuhan dan punya banyak waktu untuk mengajarkan kepada anak-anak kita tentang mengasihi Tuhan. Karena sesungguhnya edukasi dan pengajaran tentang kasih Tuhan bukan beban utama gereja semata-mata, tetapi keluargalah yang menjadi fokus utama untuk mendidik, mengajar, mengedukasi anak-anak kita. Keluarga adalah tempat seseorang belajar dan mengalami berbagai macam pengalaman. Pembelajaran dan pengalaman yang dialami itu bisa membawa dampak yang positif, tapi juga membawa dampak yang negatif. Karena itu, semua perkataan yang kita ucapkan dan perbuatan yang kita lakukan bisa menjadi pesan yang membekas di hati anggota keluarga kita. Sesungguhnya kita tidak bisa mengetahui pesan seperti apa yang telah membekas di dalam hati mereka. Namun sadarilah bahwa dampaknya bisa sangat besar. Jadi yang pertama bahwa Alkitab mengatakan bahwa pendidikan anak adalah tugas penting yang tidak boleh diabaikan bapak. Seorang ayah tidak bisa meninggalkan tanggung jawab pendidikan anak dan menyerahkan seluruhnya aspek pendidikan kepada ibu karena dia sendiri berperan sebagai wakil Allah dalam keluarga. Jadi, jika saudara saat ini belum berkeluarga, hendaklah belajar menjadi anak yang taat dan baik. Karena dengan demikian akan menuntun saudara untuk menjadi suami sekaligus bapak yang baik untuk anak-anakmu kelak. Hargailah masa mudamu dengan benar, carilah pasangan hidupmu yang sepadan dan dari Tuhan. Jika saudara sudah salah dalam memilih rumah tangga, kelak rusaklah generasimu. Jadi, kita melakukan segala praktek kasih itu ada di rumah, bukan di luar sana untuk mendapatkan segala apresiasi pujian manusia. Rasul Paulus mengatakan suami adalah kepala bagi istri sama seperti Kristus adalah kepala bagi jemaat. Yang kedua, anak belajar mengenal Allah melalui figur ayah. Kalau seorang anak mempunyai konsep yang salah tentang ayahnya, maka konsep tentang Allah pun ikut salah. Saya harus katakan jika saudara dari masa muda tidak terbiasa untuk hidup disiplin dan taat, bagaimana bisa kelak saudara mengajarkan hal tersebut kepada istri dan anak-anakmu? Yang ada saudara akan menuntut istri dan anakmu untuk taat, sedangkan saudara sendiri hidup dalam euforia, hidup suka-sukamu sendiri. Tanpa sadar, saudara akan menjadi pribadi yang egois. Akhirnya, kepribadian anak menjadi pribadi yang apatis, egois, dan tidak taat kepada orang tua. Yang ketiga, kalau para orang tua mampu menunjukkan teladan yang baik, yang berdasarkan ketaatan pada firman Tuhan, serta membina hubungan yang baik antara suami dan istri, berdasarkan kasih Kristus, akan menumbuhkan anak-anak yang taat kepada Tuhan dan kepada orang tuanya. Saudara, iblis takut kepada keluarga yang harmonis. Mazmur Daud menggambarkan betapa kebahagiaan yang diperolehnya. Dalam Mazmur 128 ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan jerih payahmu, dikatakan berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Bahkan dikatakan tegas, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Wow, bahkan kebahagiaan itu akan kita nikmati sampai anak cucu kita. Haleluya.
Saudara jangan punya prinsip, saudara mau berubah setelah masuk jenjang pernikahan. Sebaiknya dan seyogyanya dari masa remaja dewasa, saudara sudah mempersiapkan diri masuk dalam pembinaan karakter Kristus. Jika tidak terbiasa hal yang benar dan baik, bagaimana mungkin Anda bisa menjadi pelaku dalam keluarga? Karena akan asing untuk mempraktekkan kasih Tuhan kepada keluarga. Misalnya, saudara yang latar belakangnya broken home, yang tidak pernah mengalami sentuhan kasih dan tidak mengalami pemulihan, kelak saudara akan selalu mengajarkan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Amsal pasal 6 ayat 20-29 dijelaskan bahwa ada beberapa contoh buruk yang dapat merusak perilaku anak adalah dosa persinahan. Orang tua yang tidak mampu memberikan teladan akan menghasilkan anak-anak yang tidak bisa jadi teladan pula. Di satu sisi, mereka diajar bahwa tidak setia kepada pasangan, mabuk-mabukan, berjudi, memakai narkoba, ada sesuatu yang salah dan harus dijauhi. Namun di sisi lain, mereka mengetahui bahwa orang tuanya sendiri pun melakukannya. Anak-anak semacam ini akan menjadi bingung, gamang, malu, sakit hati, sedih, marah, dan juga pemberontak. Sebaiknya jangan orang tua karena kesibukan terus menggantikan kasihnya dan perhatiannya kepada alat-alat perangkat media. Apapun seperti televisi ataupun handphone. Inilah waktunya saudara banyak dekat dengan keluarga. Mengapa saya katakan jangan sampai anak-anak kita terikat dengan dunia game dan dunia pertelevisian? Karena apa, saudara? Tren jahat yang berakar dari iblis dan mereka adalah alat yang dipakai setan untuk mengendalikan, membahayakan, dan melahap manusia. Iblis adalah penghulu malaikat yang memberontak dan melawan Tuhan pada mulanya dan terus-menerus merusak dan melukai umat manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Iblis menggunakan teori-teori yang dimiliki oleh orang-orang hebat dan terkenal, penyebaran pesan melalui film, televisi, dan dampak yang ditimbulkan oleh lingkungan sosial kita untuk mendoktrinisasi kita dengan ajaran yang sesat dan kekeliruan seperti hidup ini hanyalah untuk makan dan berpakaian. Dunia game akan membawa anak-anak dalam halusinasi yang liar yang akan merubah pola pikir anak. Saya mau mengajak saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk melihat dampak negatif yang dikarenakan oleh video game. Yang pertama adalah gangguan kesehatan. Tahukah Anda bahwa keseringan main game ternyata bisa memicu berbagai macam penyakit kronis? Tanpa Anda sadari, bermain game masuk ke dalam salah satu gaya hidup sedentari. Karena hal tersebut membuat Anda malas untuk bergerak. Ya, ketika Anda bermain game, hanya mata dan tangan yang fokus bekerja, sementara bagian tubuh lainnya diam, tidak bergerak. Jika kebiasaan ini dilakukan terus-menerus, maka Anda beresiko lebih tinggi untuk terkena penyakit obesitas, melemahnya otot dan persendian, dan bahkan penurunan penglihatan yang signifikan karena paparan cahaya biru dari layar gadget Anda. Yang kedua, memiliki sifat asosial. Asosial adalah disfungsi kepribadian yang ditandai dengan menarik diri dan menghindar secara sukarela terhadap interaksi sosial apapun. Orang yang asosial cenderung tidak memperdulikan orang lain dan sibuk dengan dunianya sendiri. Biasanya anak-anak yang asosial sering kikuk, sering bingung ketika diminta untuk memulai percakapan dan merasa cepat bosan ketika diajak untuk pertemuan yang melibatkan banyak orang. Yang ketiga, perilaku yang agresif. Konten kekerasan yang banyak disuguhkan video game dapat menyebabkan anak-anak menjadi tidak sabar dan berperilaku agresif dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka akan lebih sering marah-marah dan mudah tersinggung ketika dilarang atau diminta berhenti bermain game. Hilangnya kendali diri ini membuat anak cenderung menomorsatukan game dalam hidupnya. Akibatnya,
Anak akan melakukan berbagai macam cara untuk menuntaskan hasratnya akan kecanduannya, tidak peduli atas konsekuensi dan resikonya, termasuk berperilaku agresif kasar ke orang lain. Yang keempat, gangguan mental kejiwaan. Saudara tanpa sadari bahwa dunia permainan game itu masuk dalam pikiran alam bawah sadar dan menjadikan alam kenyataan di dalam dunia nyata. Sehingga perilaku dan karakter dalam tokoh-tokoh game akan masuk dalam pribadi anak. Bisa Anda bayangkan betapa jahatnya iblis punya rencana ini semua dan dibuatnya sepertinya entertainment. Dan dikatakan hiburan yang baik yang dapat membiuskan kita tanpa menyadari bahaya dan niat jahatnya iblis. Saudara yang tidak memahami benar akan firman Tuhan dan meneliti hukumnya Tuhan, dipastikan tidak tahu akan tipu muslihat entertainment iblis tersebut. Tidak ada dampak yang baik dari permainan tersebut. Jangan gantikan kasih kita dengan dunia hiburan semata-mata. Nabi Musa menekankan satu pengajaran penting kepada bangsa Israel sebelum memasuki tanah Mesir. Ia mengingatkan, dengarlah hai orang Israel, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Ada dua pesan yang disampaikannya, yaitu yang pertama agar para orang tua mengasihi Allah dengan segenap hati. Yang kedua, agar para orang tua mengajarkan anak-anak mereka untuk mengasihi Allah. Untuk dapat menjadi pengajar kasih Tuhan yang baik, maka hendaklah kita menjadi orang yang hidup dan menghidupi kasih Allah itu. Kita haruslah menjadi pribadi orang yang mengalami kasih Allah itu. Jika kita belum mengalami dan hidup praktek di dalam kasih Allah, maka akan sangat sulit untuk bisa mengajarkan tentang kasih Allah. Anggota keluarga kita pun akan melihat, memperhatikan, dan mengamat-ngamati kehidupan kita apabila kasih Allah mewarnai hidup kita. Sebab itu, penting sekali bagi kita untuk mengevaluasi diri kita. Teknik mengajar itu ada verbal juga ada prakteknya, saudara. Secara verbal maksudnya kita menceritakan pengalaman hidup kita yang telah diubah, diberkati, dipelihara, dididik, dan dituntut oleh Tuhan. Secara praktek maksudnya tindakan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan ayat-ayat di atas dikatakan, ajarkan mereka pada waktu kau berjalan, pada waktu makan, dan lain sebagainya. Ini adalah kehidupan keseharian kita. Bagi seorang anak, orang tua adalah segala-galanya. Di mata anak, orang tua adalah sosok yang bisa memberikan cinta, bantuan, serta dukungan. Karena itu, tidak ada yang lebih kuat mempengaruhi karakter anak selain daripada orang tua. Karakter orang tua melandasi gambaran anak-anak kita tentang Tuhan, meskipun Tuhan tidak tampak oleh mata. Begitu pula dalam relasi dengan seluruh anggota keluarga. Teladan iman adalah unsur yang sangat penting bagi keluarga kita. Mereka melihat hidup kita. Di dalam Efesus pasal 5 ayat yang pertama, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah yang seperti anak-anak yang terkasih. Teladanilah Allah yang penuh kasih dan kudus, sehingga kita bisa memberikan teladan yang indah di tengah-tengah keluarga kita. Bagaimana jika kita sudah berusaha, tapi tetap ada yang tidak mengenal Tuhan? Dalam hal ini, saudara, harusnya kita akui bahwa memang hal seperti ini bisa terjadi. Ada faktor X di luar dugaan kita yang bisa terjadi. Faktor-faktor X itulah yang menyeret mereka keluar dari jalan Allah. Jika hal itu terjadi, tetaplah berdoa. Tetaplah mengasihi mereka. Bagaimanapun keadaan kerasnya hati mereka, hanya kasihlah yang dapat membawa mereka kembali. Kebencian hanya akan memperparah keadaan, tapi kasih dan penerimaanlah yang akan mengubah keadaan hati mereka.
Ada beberapa peranan orang tua dalam mendidik anak menurut Alkitab. Yang pertama, orang tua perlu mengajarkan konsep dan praktek konsep takut akan Tuhan. Yang kedua, orang tua mengajarkan anak untuk mengasihi Tuhan. Yang ketiga, orang tua membantu anak untuk terus mengucap syukur. Yang keempat, orang tua mendidik anak sesuai kepribadian anak. Dan yang kelima, orang tua mengajarkan anak dengan hidup disiplin. Bahagia dan kesuksesan anak bukan sekedar karena semata-mata karena materi, tetapi sesungguhnya karena keluarga yang harmonis yang takut akan Tuhan. Jadilah pribadi yang kuat di dalam Tuhan, agar kelak anak-anak kita juga meneladani teladan orang tua yang baik. Saudara, jangan menyuruh anak-anak kita meneladani orang lain, tapi biarlah keluarga kita meneladani Tuhan Yesus Kristus, dan pribadi Tuhan Yesus Kristus hidup atas kita. Haleluya. Maka saudara, saya akan berdoa bagi saudara. Letakkan bagian yang sakit dan angkat tanganmu. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, Engkau melihat anak-anak-Mu Tuhan. Engkau sedang menjawab setiap pergumulan keluarga mereka masing-masing Tuhan. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, ada keharmonisan, ada keserasian Tuhan. Diberkatilah keluarga mereka masing-masing Tuhan. Di tengah-tengah saat ini wabah epidemi corona Tuhan, Engkau sedang memberkati setiap keperluannya. Engkau sedang memberkati lupung-lupung semuanya Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan bagi yang sakit Tuhan, saat mereka angkat tangan terima masing-masing Tuhan, kami percaya di mana mereka berada Tuhan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Mukjizat Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Engkau sembuh dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Salam saudara. Biarlah warta visual ini saudara boleh merenungkan berkali-kali, untuk saudara dapat mengerti hatinya Tuhan dan lebih dalam untuk lebih mengerti. Karena saya percaya warta visual ini kalau cuma sekali Anda dengar, Anda pahami, akan lebih bermakna. Lebih baiknya ada saudara merenungkan terus-menerus menjadi rema dalam kehidupan saudara. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya, shalom.